Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang Jai akan menunjukkan bagaimana sih cara melatih pasien untuk menjawab pertanyaan dengan baik serta meminta tolong dengan baik. Harapannya apa? Perawat tahu bahwa gimana sih caranya membuat pasien itu mempunyai keberanian untuk menjawab pertanyaan tanpa rasa takut salah. Ya. Kemudian juga bagaimana pasien menjadi nggak malu minta tolong kepada orang lain sehingga lebih nyaman bergaul ya dan berhubungan sosial. Nah, silahkan lihat, kalau belum subscribe silahkan subscribe ya. Selamat siang Mas Bejo. Selamat siang. Ya, ketemu lagi ya dengan Pak Jalil ya. Ya. Sesuai janji Pak Jalil kemarin, mau melatih yang terakhir ya, menjawab pertanyaan dan minta tolong ya. Nah, gimana perasaannya Mas Bejo? Senang ya. Wajahnya juga sudah kelihatan rileks ya, suaranya juga sudah mulai jelas ya. Ya. Nah, waktu ngomong dengan orang lain masih ada malu? Tidak. Udah ada. Oke, bagus ya. Kalau takut salah? Ya. Sudah nggak ada ya. Oke, nah kemarin yang sudah diajarkan Pak Jalil kan ada perkenalan, bicara satu topik, kemudian bicara dalam kelompok sosial ya dengan teman-temannya. Gimana? Dilakukan nggak? Dilakukan. Coba saya lihat. Oh iya, bagus sekali Mas Bejo ya. Udah banyak ini. Waduh, banyak mandirinya ya. Nah, alhamdulillah berarti Mas Bejo menyerap apa yang diajarkan Pak Jalil. Seandainya ini dikerjakan nanti pada saat sudah pulang, saya yakin ya Mas Bejo tidak akan kesini lagi alias tidak ambil lagi ya. Apalagi kalau menambah teman terus, pasti banyak juga yang membantu Mas Bejo. Nah, masih satu lagi latihannya ya Mas Bejo ya. Jadi latihan menjawab pertanyaan dan minta tolong ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya kalau kita lagi ada masalah, ada kesulitan, kita bisa minta tolong sama orang. Dan kalau orang lain itu menanyakan sesuatu ke kita, bisa menjawab dengan tepat atau dengan baik. Nah, waktunya nanti kurang lebih ya seperti biasanya ya 10 sampai 15 menit. Nah, tempatnya ini beda ya, kita coba cari suasana baru ya. Ya, kemarin kan di dalam terus bosen ya, ini di luar. Nah, sebelum kita berbincang-bincang atau belajar, mau ke belakang dulu atau minum dulu? Tidak ya. Oke, nah Mas Bejo sebelumnya pasti akan saya jelaskan dulu yang dimaksud menjawab pertanyaan itu yang seperti apa ya. Kita ketika ditanya seseorang ya kita berusaha untuk merespon atau menjawab sesuai dengan yang ditanyakan ya. Siapa tahu mereka memang butuh informasi dari kita toh. Nah, kemudian yang dimaksud minta tolong itu apa ya, kita berusaha untuk meminta sesuatu ke orang lain dengan harapan orang lain itu mau membantu kita. Nah, caranya gimana supaya orang itu bisa membantu kita atau mau membantu kita? Nah, itu yang harus dipelajari. Nah, tujuannya apa? Kalau kita sudah tahu menjawab pertanyaan dengan baik, insya Allah orang pun bisa membantu kita dengan baik pula ya, sesuai yang kita butuhkan. Kalau kita bisa minta tolong, maka kita nggak bingung lagi, nggak takut lagi. Kalau ada masalah kita bisa menyapa, bisa minta pendapat orang, bisa minta orang lain untuk membantu kita ya. Jadi keuntungannya latihan minta tolong dan menjawab pertanyaan itu ya. Paham ya? Nah, alatnya apa? Ya nggak ada alatnya lah, yang penting kita sudah berani menemui orang lain, kita sudah berani mengutarakan pendapat kita, itu sudah cukup ya. Nah, ini saya akan coba contohkan dulu ya tentang
menjawab pertanyaan ya. Nah, tiba-tiba Pak Jalil apa yang dirasakan, apa yang membuat nggak nyaman selama tadi malam, kok sampai nggak bisa tidur? Iya, tadi malam saya itu mendengar suara-suara. Kenapa saya mendengar suara-suara? Karena saya cemas, saya mikirin rumah terus. Saya kan udah hampir 14 hari. Nah, jadi saya kepikiran rumah. Akhirnya saya mendengar suara-suara dan tidak bisa tidur. Nah, saya harusnya bagaimana ya? Nah, kira-kira seperti itu kalau menjawab pertanyaannya. Nah, coba sekarang kalau menjawab pertanyaan kan tidak hanya ya, tidak gitu ya, tapi harus diceritakan. Nah, sekarang saya kepingin Mas Bejo menjawab pertanyaan saya. Mas Bejo, coba ceritakan pengalaman Mas Bejo tadi malam terkait tidurnya, mungkin berangkat tidur, terus nyenyak atau tidak, kemudian sempat mimpi buruk atau tidak, terus apa yang dilakukan setelah bangun tidur, coba ceritakan. Saya tidur jam 9. Terus 9 malam saya sudah tidur, lalu saya mimpi buruk. Saya mimpi dikejar hewan buas. Terus Lalu saya bangun. Itu terus sekitar jam setengah 1 malam. sama-sama. Terus Jam setengah 1 malam itu saya bangun, susah buat tidur lagi karena saya dengar suara-suara yang mengerikan. Terus apa yang kemudian dilakukan Mas Bejo untuk menghilangkan suara-suara itu? Saya coba konsentrasi untuk tidur lagi. Saya tidak mendengarkan hal yang mungkin tidak mengenakan untuk tidak bisa membuat saya tidur. Lalu saya mencoba tidur lagi. Oke. Dan akhirnya saya Bisa tidur lagi, bagus ya. Artinya Mas Bejo sudah paham terkait kondisi, kemudian mampu menceritakan ke orang lainnya. Nah, sekarang meminta tolong. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita kan harusnya mendahului ya, bukan orang datang terus kamu butuh apa, saya bantu ya, kan tidak begitu ya, tidak begitu. Tapi kita harus mendahului ya. Misalnya nih, selamat pagi Pak Aziz, saya lagi galau nih, saya lagi boring, saya lagi jenuh. Saya mau nanya, kira-kira caranya gimana ya ngidupin TV? Saya nggak bisa, boleh dibantu nggak? Pak Ajisnya bilang, oh boleh Pak Jalil, saya setelin ya. Sudah hidup toh, apa yang mau ditonton? Saya musik dangdut aja Pak. Oh ya. Nah, ini sudah ya. Ya Pak Ajis, terima kasih ya sudah membantu saya untuk bisa nonton TV untuk menghilangkan kejenuhan. Itu minta tolong untuk menghidupkan televisi misalnya kan kita nggak bisa ya. Daripada saya mundar mandir, pengen jenuh, pengen nonton TV tapi nggak bisa ya, kita coba ini. Nah, coba kalau kamu bagaimana, silahkan. Saya mau tanya Pak, saya bisa pulang kapan? Oke, kira-kira ya 1-2 hari lagi ya. Itu nanti kita teleponkan keluarganya biar kesini. Tapi setelah dapat izin dokternya gimana? Ya, terima kasih Pak. Oke ya, bagus ya. Sudah mencoba, gimana perasaannya setelah belajar bertanya dan minta tolong? Saya senang. Nah, ya oke ya, sudah tahu ya caranya minta tolong dan menjawab pertanyaan? Ya. Ya, nanti dilatih lagi. Ini saya bikinkan jadwal lagi. Nah, mau berapa kali latihannya? 2 kali.
Oh, 2 kali. Oke, jam berapa? Jam 10. Oke, jam 10 sama jam 4. ya, seperti biasanya. Nanti latihan sama temanmu sendiri atau perawat boleh ya. Nah. Saling bertanya, saling minta tolong ya, supaya terbiasa. Kita kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, minta tolong ya. Nanti ditandai, kalau ada ide sendiri ya mandiri, kalau diingatkan orang lain bantuan ya. Kalau misalnya lupa ya tidak dilakukan. Itu oke, Ya. dipegang. Karena kita ini yang terakhir ya. Mohon untuk latihan yang kemarin-kemarin dilakukan juga, dan sampai ketemu lagi tentu di kondisi yang berbeda ya. Silahkan kalau mau istirahat ya. Terima kasih. Ya, itu tadi sudah Anda saksikan praktek latihan menjawab pertanyaan dan minta tolong. Jadi kalau misalnya kita merawat pasien isolasi sosial, ya mestinya sampai kita membuat pasien itu mampu bagaimana mencari orang lain untuk minta tolong ketika ada kebutuhan. Dan jika memang ditanya orang, pasien itu juga harus berusaha untuk menceritakan sesuai kondisi yang dia tahu atau yang dia alami. Nah, ini akan memudahkan orang lain untuk membantu dia ketika bisa minta tolong dan menjawab pertanyaan dengan baik. Tentu ketika pasien itu sudah tahu keterampilan atau sudah bisa melakukan keterampilan coping dalam mengembangkan ya hubungan sosial ya, baik itu berkenalan, bicara satu topik ya, kemudian bagaimana bicara dalam aktivitas kelompok sosial ya, kemudian menjawab pertanyaan dan minta tolong, itu kalau dibudayakan dengan baik, maka kemampuan interaksi sosial, kemampuan sosialisasinya akan lebih baik lagi, dan dia akan percaya diri kembali ke masyarakat dan menjalin hubungan sosial dengan lebih banyak orang. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Jangan lupa yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tahu video-video terbaru dari Yona Sehat Jiwa ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.